Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa seperti yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen, sekaitan dengan pedoman operasional BKD tahun 2021 bahwa penetapannya menurut keputusan Dirjen nomor 12 garis miring E garis miring KPT tahun 2021 yang tadi disebutkan oleh Pak Direktur, ditandatangani 18 Januari 2021 dan kemudian ditindaklanjuti oleh Pak Direktur Sumber Daya untuk dapat diterapkan paling tidak pada akhir semester genap tahun akademik 2021 tahun 2020-2021 dan paling lambat awal ya pada akhir semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Itu sekitar bulan Februari tahun depan kira-kira. Nah, ada beberapa hal yang kemudian menjadi hal yang baru yang kemudian harus kita cermati secara bersama, Bapak Ibu. Kalau selama ini kita mengisi BKD, cenderung di pikiran kita sebagai dosen, mohon maaf, asal diisi pasti memenuhi. Nah, sehingga atas dasar itu, tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, ternyata selama ini memang pelaksanaan BKD itu tidak terstandarisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tahun pasal 72 tentang BKD, memang pelaksanaannya diatur oleh satuan pendidikan. Tetapi Bapak Ibu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan standarisasi dan penjaminan mutu, terutama adalah standarisasi kinerja dosen. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kita tahu bahwa jenis pendidikan tinggi itu bukan hanya pendidikan akademik, tapi juga ada pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Olehnya itu, maka kinerja dosen yang terkait dengan kegiatan berdasarkan jenis kegiatan tersebut juga kita masukkan dalam pedoman operasional BKD yang baru ini. Nah, kemudian berdasarkan keputusan Dirjen Dikti yang sudah kita ketahui bersama, maka kemudian dirumuskanlah pedoman operasional beban kerja dosen tahun 2021, di mana standarisasi dan penjaminan mutu BKD ditetapkan supaya kalau dosen sudah memenuhi BKD-nya untuk setiap semester, maka secara akumulasi pada sekian tahun akan dapat kemudian menentukan karirnya. Dan bahkan kemudian di dalam peraturan ini juga dimasukkan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Nah, berikutnya Ibu Bapak, apa sebenarnya yang diatur dalam BKD? Ini sudah jelas ditetapkan dalam undang-undang bahwa BKD oleh dosen itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa minimal dosen itu setiap semester harus memenuhi 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Nah, kemudian turunannya diatur menjadi dua, yaitu ada yang dosen tidak memiliki tugas tambahan, itu biasanya kita sebut dosen biasa, maka kalau dosen yang tidak sedang menjalankan tugas tambahan, maka kewajibannya seluruh subunsur tridharma dan unsur penunjang itu harus ada dengan proporsi bahwa untuk dosen biasa maka maksimal mengajarnya itu 12 SKS. Dan kemudian pelaksanaan pendidikan ditambah dengan pelaksanaan penelitiannya itu minimal 9 SKS. Dan totalnya, karena juga termasuk pengabdian masyarakat ditambah dengan penunjangnya juga tidak boleh kosong, tetap antara 12 minimum dan maksimal 16, tetapi di dalam peraturan baru ini, kalau dosen berkinerja lebih dari 16 SKS, justru diberi penghargaan. Karena dosen-dosen seperti inilah yang sebenarnya memberikan kontribusi kinerja. Tadi disampaikan oleh Pak Dirjen dan Pak Direktur bahwa kinerja dosen ini akan berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja perguruan tinggi. Nah, berikutnya, bagaimana dengan dosen yang tugas belajar?
Untuk dosen yang tugas belajar, cukup menyampaikan surat izin tugas belajarnya pada setiap semester, kalau di awal tugas belajar, dan pada semester-semester berikutnya cukup menyampaikan laporan studinya, sampai dengan yang dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah. Setelah itu kembali aktif dan kemudian mendapat penugasan dari pimpinan perguruan tinggi, baru yang bersangkutan mengisi BKD seperti dosen yang lain, tetapi semasa tugas belajar menyampaikan surat izin tugas belajar atau surat tugas belajar atau laporan kemajuan studinya. Nah, kemudian bagaimana dengan dosen yang memiliki tugas tambahan? Dosen yang memiliki tugas tambahan, BKD-nya cukup 3 SKS saja, dan subunsur yang lain, ya. Jadi 3 SKS itu untuk pelaksanaan pendidikan, mengajar, 3 SKS, pada jenjang sarjana, magister, doktor tidak ada masalah, sesuai dengan kebijakan dari masing-masing pendidikan tinggi, tetapi pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, dan pelaksanaan penunjangnya harus ada. Mohon maaf, tidak harus ada, boleh kosong. Nah, tetapi ini tidak dianalogikan bahwa kalau dosen memiliki tugas tambahan kemudian tidak boleh bekerja, boleh. Bahkan dosen dengan tugas tambahan pun boleh juga memiliki kinerja lebih, yang juga tetap berkontribusi pada kinerja dari perguruan tinggi. Ibu Bapak yang saya hormati, sistem yang kita gunakan dalam BKD ini, 2021 nanti, apabila dosen mengajukan laporan BKD-nya, yang bersangkutan dapat menyampaikan mana yang kemudian diklaim sebagai laporan BKD pada semester berjalan, dan mana laporan BKD, dan mana kinerja yang kemudian diklaim sebagai kinerja lebih. Kinerja lebih yang kemudian berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja utama, seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi, nah, itu seharusnya mendapatkan penghargaan dari masing-masing pimpinan perguruan tinggi, atau kalau perguruan tinggi swasta tentu yang dosen yang PNS atau ASN tentu dari LLT. Kebijakan baru juga dalam aturan BKD 2021 bahwa semua jenjang jabatan fungsional dosen wajib melaporkan kewajiban khusus. Nah, kewajiban khusus tersebut, Bapak Ibu, sebenarnya ini tinggal diklaim dari apa hasil kinerja dosen tiap semester. Contoh, seorang dosen pada semester berjalan melaporkan BKD-nya di akhir semester memiliki misalkan artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Kalau ini dilaporkan dalam BKD dan kebetulan dosen tersebut adalah lektor kepala atau profesor atau bahkan asisten ahli atau lektor sekalipun, maka artikel seperti ini bisa sekaligus diklaim sebagai kewajiban khusus. Jadi kewajiban khusus itu bukan sesuatu yang baru di luar kinerja yang dilaporkan. Nah, ini yang harus kita pahami secara bersama. Sistem akan mewadahi proses untuk mengklaim karya yang untuk pemenuhan kewajiban khusus tersebut. Nah, kewajiban khusus untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional itu berbeda. Nah, kalau Ibu Bapak nanti membaca secara utuh keputusan Dirjen Dikti nomor 12 tadi yang sudah disebutkan, maka bagi jenjang jabatan fungsional asisten ahli, kewajiban khususnya itu adalah buku atau artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional. Demikian pula untuk lektor. Tapi begitu lektor kepala, maka kewajiban khususnya adalah 1 artikel pada jurnal internasional atau 3 artikel pada jurnal terakreditasi atau paten atau karya seni atau karya yang setara. Ya, karya yang setara. Dan bagi profesor adalah 1 buku, bisa buku ajar, bisa buku referensi, ditambah dengan 3 artikel pada jurnal internasional, dan juga 1 buku ditambah 1 artikel pada jurnal internasional bereputasi, atau 1 buku ditambah paten, atau 1 buku ditambah karya monumental lainnya yang setara, yang kemudian disahkan atau dinilai oleh peer sejawat
yang sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, olehnya itu Ibu Bapak yang saya hormati, berdasarkan peraturan ini maka sebenarnya kinerja untuk kewajiban khusus ini batasannya adalah 3 tahun. Artinya kalau satu artikel pada internasional berputasi otomatis dapat digunakan oleh dosen pada saat diklaim sampai 3 tahun yang akan datang. Itu tetap berlaku. Bagaimana cara mengaturnya? Sistem yang akan mengatur ini. Jadi tidak usah kita kemudian berpikir seperti apa prosesnya, tapi secara sistem akan diatur gitu. Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka Ibu Bapak yang saya hormati, pencapaian indikator kinerja dosen berdasarkan BKD per semester tersebut akan dapat berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja dari masing-masing perguruan tinggi. Olehnya itu, Ibu Bapak yang saya hormati, untuk komponen kegiatan dalam BKD 2021, ini mencakup semua kegiatan Tridharma perguruan tinggi dengan mengacu pada pedoman operasional penilaian angka kredit yang untuk saat ini berdasarkan Permenpan RB nomor 17 Jungto 46 tahun 2013 yang petunjuk teknisnya adalah Permendikbud nomor 92 tahun 2014. Meskipun tadi disampaikan Pak Dirjen, saat ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Vokasi sedang mengajukan perubahan atas Permenpan tersebut ke Kementerian Pan RB. Tentu ini di bawah Direktorat Sumber Daya. Dan kemudian selain pedoman operasional PAK tersebut juga menambahkan seluruh kegiatan dalam payung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berikutnya, mengutamakan layanan kepada mahasiswa. Jadi tadi Pak Dirjen mengatakan kalau pada masa lalu seorang dosen membimbing mahasiswa kemudian sampai berhasil menjuarai kompetisi tingkat internasional misalkan, itu sangat operasional BKD 2021 ini sangat besar, bahkan sepadan dengan kalau publikasi di jurnal internasional berputasi. Tetapi yang diakui, karena di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memiliki pusat karir, pusat prestasi nasional. Maksud saya pusat prestasi nasional, maka verifikasi keabsahan dari prestasi mahasiswa yang dibimbing oleh dosen tadi nanti mengacu pada pusat prestasi nasional. Kemudian memberi penghargaan kegiatan yang sesuai dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Ibu Bapak yang saya hormati, nanti akan kita jelaskan bahwa ternyata berdasarkan pedoman operasional baru ini, dari 8 indikator kinerja perguruan tinggi, ada 7 indikator kinerja dosen yang kemudian related, terkait langsung dengan pencapaian indikator kinerja utama. Kecuali indikator kinerja utama pertama, ya tentang lulusan. Kenapa? Karena lulusan ini adalah perpaduan dari seluruh kegiatan di dalam manajemen perguruan tinggi. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, jumlah kegiatan tiap subunsur, seperti kita tahu, kalau kita sudah terbiasa dengan yang di PAK, maka untuk pendidikan formal itu ada 2 di sana, dan sertifikat diklat. 2 kegiatan maksudnya. Kemudian untuk pelaksanaan pendidikan itu ada 14. Kenapa bertambah? Nanti kita lihat yang bertambah di mana. Pelaksanaan penelitian C itu ada 9 kegiatan. Dan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat itu ada 7 kegiatan. Kemudian untuk yang di PAK itu ada 10 kegiatan. Nah, harapannya dari kegiatan-kegiatan dosen tersebut, ini sekali lagi berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Nah, selanjutnya mohon perkenan saya untuk menyampaikan secara ringkas dan nanti secara lengkapnya Ibu Bapak dapat membaca pada keputusan Dirjen nomor 12 2021 tentang rubrik BKD tahun 2021. Ibu Bapak yang saya hormati, rubrik BKD tahun 2021 ini yang pertama adalah
melaksanakan perkuliahan. Nah, kalau Ibu lihat di sini ada kegiatan nomor 1, ya, kegiatan nomor 3, kemudian kegiatan nomor 6, kegiatan nomor 8, nomor 12, 13, dan 14, warna hijau atau biru gitu ya, biru muda atau hijau gitu, hijau. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang hasil implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, juga berapa SKS kinerjanya? SKS kinerja ini tidak dibedakan kalau ibu bapak dosen mengajar mulai dari jenjang sarjana sampai jenjang doktor. Jadi satu SKS diakui satu SKS. Tetapi kemudian satu SKS yang dimaksud berbeda untuk setiap jenis pendidikan tinggi. Jadi akademik, vokasi, profesi, pola pendidikannya berbeda. Tetapi kalau satuan pendidikan sudah menentukan itu adalah satu SKS, maka kementerian akan mengakui itu. Tentu berdasarkan standar yang telah ditentukan. Nah, apa yang berbeda? Yang pertama, penekanannya adalah student center learning. Yang tadi disebutkan oleh Pak Dirjen adalah case studying, ya, dan project based learning. 3 hal itu diutamakan. Kenapa? Karena dari 3 hal tersebut, interaksi antara dosen dengan mahasiswa itu diutamakan, dan kemudian bagaimana mahasiswa mengeksplorasi diri untuk menemukan sesuatu itu diutamakan, menjadi proporsi yang besar. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, yang warna hijau berikutnya adalah jika Bapak Ibu dosen membimbing KKN nyata, praktek kerja lapangan, ya, termasuk di situ adalah magang, kemudian kuliah berbasis penelitian dan seterusnya. Tetapi Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak bandingkan nanti antara kegiatan ketiga dengan kegiatan ke-13, ini sengaja disandingkan antara 3 dan 13 supaya mudah dikenali. Kalau kegiatan ketiga ini, dosen membimbing mahasiswa, tetapi dosen tersebut masih bisa melaksanakan kegiatan yang lain. Masih bisa meneliti, masih bisa mengajar, dan seterusnya. Tetapi begitu kegiatan yang 13, dosen betul-betul atas surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi, yang kemudian itu memenuhi sesuai kriteria dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, betul-betul mendampingi mahasiswa di luar kampus. Maka kemudian kalau Bapak Ibu lihat, di sini SKS-nya adalah sangat besar, antara 5 sampai 12 SKS. Kenapa harus 12 SKS? Karena 12 SKS, seperti tadi saya sampaikan di awal, adalah SKS maksimal dosen mengajar dalam 1 semester. Nah, ini yang mohon Bapak Ibu dapat kita pahami secara bersama. Dan kemudian, pada bagian kegiatan yang ke-6, yang penting-penting yang saya sampaikan, ke-6, yaitu dosen membina kegiatan mahasiswa untuk mencapai prestasi tingkat nasional atau internasional, ini juga sangat tinggi, antara 2 sampai 10 SKS. Kira-kira kalau 2 itu Bapak Ibu, kalau kita konversi ke dalam bentuk angka kredit untuk yang karir dosen, itu 10 itu kira-kira sama dengan 40 angka kredit. Jadi 40 angka kredit itu kira-kira sama dengan kalau kita dosen publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Jadi, usaha dosen untuk membina mahasiswa mencapai mendapatkan rekognisi internasional berprestasi internasional ini sama halnya dengan dosen melakukan penelitian dan kemudian mempublikasikan karyanya sebagai pengembangan ilmu di internasional bereputasi. Nah, kemudian juga kegiatan melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh sertifikasi profesi. Demikian pula ini pengakuannya juga sangat besar SKS-nya. Dari 0,15 sampai 12 SKS. Kenapa ada 0,15 Bapak Ibu? Ini kalau kemudian kegiatannya hanya dilaksanakan paling tidak 8 sampai 10 jam saja. Tetapi yang 12 SKS itu setara kalau kegiatan itu untuk mendapatkan ijazah tingkat doktor, kualifikasi doktor. Itu yang tertinggi. Itu 12 SKS. Saya kira seperti itu. Nah, kemudian, Ibu Bapak yang saya hormati, saya melangkah pada pelaksanaan penelitian. Ini meliputi 9 kegiatan dan
kegiatan yang ada warna hijau ini adalah kegiatan-kegiatan yang penekanannya Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pencapaian penetapan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu satu, menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya. Di sana kalau Bapak Ibu baca dalam 8 IKU itu ada salah satu IKU bahwa kalau dosen menghasilkan karya yang mendapatkan rekognisi internasional itu akan memenuhi IKU perguruan tinggi. Nah, seharusnya pimpinan perguruan tinggi, Bapak Ibu Rektor, mendapat perhatian khusus untuk mencapai penetapan IKU perguruan tinggi, maka harus diidentifikasi dosen-dosen yang ada di masing-masing perguruan tinggi kita untuk kemudian kalau perlu, ini mohon maaf saya meminjam istilah dari Menpan Pak Direktur, sebenarnya kalau perlu bisa ada penugasan langsung. Ya, ada penugasan langsung dari pimpinan perguruan tinggi ke dosen untuk hal-hal yang terkait dengan kinerja dosen yang langsung untuk pencapaian indikator kinerja utama. Karena sesuai dengan arahan Pak Dirjen pada peluncuran sistem penelusuran PAK yang lalu, beliau mengatakan bahwa perguruan tinggi yang bisa mencapai indikator kinerja utama tertentu 70% misalkan, maka jika lebih dari itu akan mendapatkan reward. Nah, tentu ini bisa kita tularkan pada masing-masing perguruan tinggi kita. Yang kedua adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didiseminasikan. Ibu Bapak yang saya hormati, didiseminasikan ini kemudian ada levelnya, ada tahapan-tahapannya. Mulai dari misalkan didiseminasikan di tingkat masyarakat, misalkan tingkat keluarga atau UMKM, bahkan sampai ke perusahaan atau industri yang multinasional misalkan. Maka penghargaan ini juga sangat besar untuk SKS BKD pada kegiatan yang dilakukan dosen apabila mencapai target atau output ya minimal tadi atau outcome ya terkait dengan itu. Kemudian kegiatan keenam adalah membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di hak atas kekayaan intelektual secara nasional dan internasional. Di sini penghargaannya adalah antara 10 sampai 20 SKS. Jadi kalau seorang dosen berhasil mendapatkan sertifikat paten, apalagi patennya itu ternyata digunakan oleh industri, bahkan industri multinasional misalkan, atau bahkan yang kecil pun di tingkat UMKM, itu paling tidak mendapatkan penghargaan 10 SKS. Saya analogikan tadi, kalau 10 SKS itu setara dengan 40 angka kredit. Artinya sama dengan kalau kita publikasi di internasional berputasi. Kemudian menghasilkan karya inovatif, karya teknologi, karya tepat guna, karya desain. Di sini Bapak Ibu tidak dipatenkan, ya, tidak dipatenkan, tidak dipublikasikan, tetapi kemudian karya-karya tersebut diaplikasikan dan berdampak pada misalkan pemutakhiran atau perbaikan dari suatu mutu, jasa dari industri, dan seterusnya, atau langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Ini SKS-nya juga sangat tinggi, jadi ini ada 10 SKS. Ya. Itu yang terkait yang perubahan mendasar di dalam pedoman operasional BKD tahun 2021. Berikutnya adalah untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian menghargai apabila, seperti disampaikan Pak Dirjen tadi, apabila seorang dosen kemudian menjadi praktisi di dunia industri, atau sebaliknya, kemudian nanti seorang praktisi kemudian mengajar di perguruan tinggi. Nah, tetapi bagi dosen yang kemudian secara penuh bekerja di industri seperti ini, tentu dia akan meninggalkan tugasnya. Kalau meninggalkan tugasnya, maka SKS-nya nanti akan digunakan setelah yang bersangkutan aktif kembali. Sama halnya ini kalau kemudian seorang dosen menduduki jabatan struktural, ya, paling tidak jabatan tinggi madya barangkali seperti itu. Itu juga
yang bersangkutan tidak aktif sebagai dosen. Nanti SKS kinerjanya digunakan setelah yang bersangkutan aktif kembali menjadi dosen. Dan kemudian Bapak Ibu, dua adalah melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ini juga dihargai tinggi SKS-nya. Nah, berikutnya adalah berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal. Karena ini bagian dari dosen kita mendapatkan rekognisi tingkat internasional. Tentu yang dimasukkan jurnal di sini adalah bahwa kualitas artikel yang kemudian dipublikasikan di jurnal tersebut, kemudian kualitas terbitannya juga akan dicek, ya, akan dinilai, di mana SKS di sini untuk pengabdian masyarakatnya adalah antara 5 sampai 10 SKS. Tentu ini bergantung pada jumlah terbitan dan kemudian kualitas dari terbitannya. Nah, berikutnya Ibu Bapak yang saya hormati, untuk pelaksanaan penunjang. Untuk pelaksanaan penunjang, yang warna hijau ini adalah yang masuk pada pencapaian indikator kinerja utama, yaitu menjadi anggota dalam suatu badan pada perguruan tinggi. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah apabila Bapak Ibu dosen ditetapkan oleh SK Rektor dan kemudian Bapak Ibu bekerja, ditugaskan untuk kemudian berkolaborasi dengan perguruan tinggi top dunia 100 PS, ya, atau Ibu Bapak bekerja di sana untuk mengajukan akreditasi internasional, maka yang seperti ini mendapat penghargaan yang tinggi pula di dalam pedoman operasional BKD tahun 2021 ini. Nah, itu hal-hal pokok perubahan terkait dengan pedoman operasional BKD, dan kegiatan yang lain relatif sama, tetapi kemudian sekali lagi penekanannya di sini adalah bahwa kalau dosen memberi layanan kepada mahasiswa itu sangat dihargai, demikian pula kalau ada karya kita yang kemudian diterapkan di masyarakat dan berkontribusi pada dunia industri dan masyarakat itu juga mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi. Jadi bukan satu-satunya adalah bahwa dosen misalkan menghasilkan melakukan penelitian dan kemudian hanya satu-satunya dipublikasikan. Nah, selanjutnya Ibu Bapak yang saya hormati, pemetaan rubrik BKD pada 8 indikator kinerja perguruan tinggi. Ini saya singkat saja karena kebetulan keterbatasan waktu kita. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Dirjen, bahwa dari 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi yang sudah ditandatangan kontrak kinerjanya antara Pak Dirjen dengan Bapak Ibu Rektor dan Bapak Ibu Kepala LL-Dikti, ternyata dosen berkontribusi pada 7 indikator kinerja utama, yaitu mulai dari indikator kinerja utama kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Tadi sudah saya sebutkan, kecuali yang 1, karena ini adalah merupakan gabungan, bukan secara langsung dikontribusikan oleh dosen. Dengan demikian, Ibu Bapak yang hadir, pimpinan perguruan tinggi, jika manajemen pendidikan tinggi, terutama dalam pengelolaan sumber daya ini, ya, kemudian diatur sedemikian rupa dengan baik, maka pencapaian indikator kinerja utama tersebut dapat dikontribusikan secara langsung oleh dosen. Nah, berikut ini adalah gambaran dari kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya, ya, dari gambaran kegiatan-kegiatan tersebut. Di antaranya adalah misalkan untuk dosen membimbing kegiatan mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan. Ini berkontribusi pada indikator kinerja utama kedua. Kemudian, dosen dengan pengalaman kerja di kategori organisasi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini berkontribusi pada indikator kinerja utama ketiga. Kemudian, dosen mengikuti kegiatan data sharing atau pencangkokan di luar institusi pada perguruan tinggi QS100 atau sebagai praktisi di dunia industri. Ini juga berkontribusi pada pencapaian IKU ketiga. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati,
termasuk tadi membimbing mahasiswa berkegiatan dalam implementasi MBKM, ini juga berkontribusi pada IKU ketiga. Nah, selanjutnya Ibu Bapak yang saya hormati, untuk dosen melakukan pengembangan diri, ya, atau memperoleh sertifikasi profesi yang dari lembaga pemerintah yang diakui oleh pemerintah, ini berkontribusi pada IKU keempat. Nah, kemudian perguruan tinggi merekrut dosen dengan pengalaman kerja di kategori organisasi yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dari kalangan industri misalkan. Tetapi yang dimaksudkan yang bersangkutan praktisi tersebut tetap bekerja di perusahaan, tetap bekerja di industri, kemudian mengajar di kampus kita. Ini akan berkontribusi pada pencapaian kinerja utama keempat. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kemudian kalau dosen melaksanakan penelitian atau hasil pemikiran yang digagasikan, ini berkontribusi pada indikator kinerja kelima, terutama adalah dosen mendapat rekognisi internasional. Selanjutnya, melaksanakan penelitian pemikiran yang didiseminasikan. Tadi sudah saya sebutkan, ini SKS-nya sangat tinggi, ini berkontribusi pada indikator kinerja kelima, yaitu jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional dan diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. Nah, berikutnya, ini masih ada untuk yang kontribusi kinerja dosen untuk indikator kinerja kelima ini sangat banyak, ya. Kemudian indikator keenam adalah merencanakan atau menjadi bagian dari tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia. Ini berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja ke-6. Dan melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan 3 pendekatan tadi, case study, problem based learning, dan kemudian problem based learning dan project based learning, itu berkontribusi pada indikator kinerja utama ke-7. Dan terakhir, merencanakan atau menjadi bagian dari tim peningkatan mutu program studi, tujuannya adalah untuk meraih akreditasi tingkat internasional, ini berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja ke-8. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.